kawan pembelajar, bertemu lagi di pengukuran psikologis. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai analisis reliabilitas. Analisis reliabilitas merupakan sumber bukti validitas berdasarkan struktur internal. Mengukur reliabilitas juga dapat diartikan sebagai mengukur tingkat konsistensi. Lalu, apa saja sih jenis evaluasi konsistensi dari suatu alat ukur? Evaluasi konsistensi dari suatu alat ukur dibagi menjadi 4 bagian, yaitu konsistensi antar waktu, konsistensi antar tes, konsistensi antar penilai, dan konsistensi antar butir. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konsistensi antar waktu. Alat ukur dikatakan memiliki konsistensi yang baik jika hasil pengukuran dari waktu ke waktu menunjukkan hasil yang relatif sama. Dalam konsistensi antar waktu, teknik analisis statistik yang digunakan adalah Pearson correlation, dengan batasan nilai R lebih besar sama dengan positif 0,5. Jadi, kesimpulan dari konsistensi antar waktu adalah hanya waktunya yang berbeda, sedangkan alat ukur dan subjeknya sama. Yang kedua, ada konsistensi antar tes. Alat ukur dikatakan memiliki konsistensi yang baik jika dan hanya jika hasil pengukurannya menghasilkan hasil yang sama dengan alat ukur serupa yang telah diyakini kevalitannya. Dalam konsistensi antar tes, teknik analisis statistik yang digunakan adalah Pearson correlation, dengan batasan nilai R lebih besar sama dengan positif 0,5. Jadi, kesimpulan dari konsistensi antar tes adalah hanya alat ukurnya yang berbeda, sedangkan waktu dan subjeknya sama. Yang ketiga, ada konsistensi antar penilai. Alat ukur dikatakan memiliki konsistensi yang baik jika dapat dinilai secara konsisten oleh beberapa penilai. Dalam konsistensi antar penilai, teknik analisis statistik yang digunakan ada 2 macam, yaitu Cohen-Kappa jika dinilai oleh 2 penilai, dan Fleiss-Kappa jika dinilai oleh lebih dari 2 penilai, dengan batasan nilai kappa lebih besar sama dengan 0,7. Jadi, kesimpulan dari konsistensi antar penilai adalah alat ukur, waktu, dan subjeknya sama, namun diamati atau dinilai oleh beberapa orang. Dan yang keempat, ada konsistensi antar butir. Alat ukur dikatakan memiliki konsistensi yang baik jika butir-butir yang ada secara konsisten mengukur hal yang sama. Dalam konsistensi antar butir, teknik analisis statistik yang digunakan adalah alpha-Cronbach. Dengan batasan nilai alpha lebih besar sama dengan 0,7 dikatakan reliable, alpha sama dengan 0,6 sampai 0,7 dikatakan cukup reliable, dan alpha kurang dari 0,5 dikatakan tidak reliable. Selanjutnya, ada 2 hal yang perlu diingat dari konsistensi antar butir. Butir yang konsistensinya baik belum tentu mengukur hal yang benar, karena alpha-Cronbach hanya mengukur konsistensi, bukan validitas. Lalu, analisis reliabilitas dalam hal ini dilakukan per dimensi. Berikut ini merupakan bagan alir yang bisa digunakan sebagai panduan ketika melakukan analisis reliabilitas dari konsistensi antar butir. Silahkan dipahami ya kawan pembelajar untuk langkah-langkah detailnya. Ya, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih kawan pembelajar, sampai bertemu di video berikutnya.